Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pada siang hari ini, sesuai dengan jadwal, kita akan melaksanakan praktek baik. Ini adalah jadwal yang pertama, di mana sudah kita jadwal atau schedule nanti ada 4 kali praktek baik di dalam 1 semester. Langsung karena mengingat waktu, untuk pertama ini saya akan mengambil tentang tema atau pembahasan tentang penguatan proyek profil pelajar Pancasila atau P5. Bapak Ibu, kaitan dengan P5 itu adalah sudah pernah kita laksanakan. Kita juga sudah pernah mendengar P5. Tetapi nanti ada beberapa yang kadang miskonsepsi, persepsi yang mohon maaf mungkin kurang benar terkait dengan P5. Apakah P5 itu harus mewah, harus dipublikasikan, harus ini nanti akan saya bahas ya satu-satu tentang P5. Karena mengingat nanti setiap kelas atau fase nanti semua harus memasangkan P5. Langsung Bapak Ibu, ini kesepakatan kelas kita ya, nanti selama kurang lebih 2-3 jam. Nah, kita nanti ini ya, kesepakatan. Pertama, mohon HP di silent. Kedua, kita harus fokus. Silakan kalau Bapak Ibu nanti tanya dan beri aplaus jika memang perlu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini tujuan kita nanti akan mengenal pemahaman esensi pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kedua adalah merefleksikan pelaksanaan proyek penguatan pelajar. Ketiga adalah menganalisis miskonsepsi ini Pak Bu yang penting. Kenapa ini penting? Karena seakan-akan kalau P5 itu harus seperti yang sudah kita lihat, padahal tidak. Jadi nanti yang saya bahas. Yang kedua adalah merancang asesmen, penilaian di mana P5. Yang ketiga mengontrol kegiatan proyek di sekolahnya. Bapak Ibu begini, ini alur kegiatan P5 begini. Sederhana. Pertama adalah ini merefleksikan alur kegiatan, merefleksi kegiatan pelaksanaan P5. Kita refleksi terhadap kegiatan yang sudah pernah kita laksanakan. Yang kedua menyimak pemaparan mengenai optimalisasi pelaksanaan P5 di sekolah. Yang ketiga menganalisis miskonsepsi nanti ya. Yang selanjutnya merancang ide. Yang keempat menguatkan pemahaman dan yang terakhir adalah merumuskan rencana aksi nyata. Kita ya. Bapak Ibu, ini adalah P5 langsung. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita sudah melaksanakan sebuah P5. Ceritakan secara singkat gambaran pelaksanaan P5 yang di sekolah saudara. Nanti apakah yang sudah jenengan laksanakan ini sudah sesuai dengan konsep P5 yang betul atau belum? Apa tema dan dimensi yang dipilih? Yang kedua, apa hal menarik yang ditemukan, apa tantangan yang dihadapi, dan apa yang sudah berhasil. Bapak Ibu, saya minta satu aja dari Bapak Ibu. Yang P5 kemarin sudah melaksanakan belum? Mungkin satu aja. Sudah? Sudah. Temanya mungkin? Kewirausahaan. Oke. Benar nggak nanti ada tema kewirausahaan? Adakah tantangannya sudah dihadapi ketika itu? Ada. Pasti ada. Yang sudah berhasil dan masih perlu diperbaiki ada. Apakah P5 yang sudah kita laksanakan kemarin itu juga sudah optimal? Nah itu ya. Nah ini Bapak Ibu, ini terus ini. Bapak Ibu, nanti kita akan membahas 3 ini, ya 3 ini yang akan dibahas. Pertama adalah bagaimana P5. Kedua penilaiannya bagaimana. Yang ketiga adalah optimalisasi kegiatan yang berdampak pada murid. Cuma ini. Jadi 3 pembahasan pada siang hari ini yang akan saya paparkan pada Bapak Ibu tentang P5. Terus Bapak Ibu, kita mereview kembali. P5 itu ini Bapak Ibu, ada 6 aspek. Sekali lagi Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Mulai dari ini beriman dan bertakwa. Yang kedua berkepentingan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. 6 aspek inilah P5.
Dan ini Bapak Ibu sudah hafal. Sekali lagi, pemilihan dimensi sasaran dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap kebutuhan murid, hasil rapat pendidikan atau visi misi sekolah. Jadi kalau membuat sebuah P5, ini Pak Bu dasarnya nanti. Tidak asal-asalan langsung kita buat, oh ini aja, ini aja. Kita harus sesuai kebutuhan murid kita apa. Yang kedua adalah hasil rapat pendidikan gimana dan visi misi sekolah gimana. Sekali Pak Bu, P5 yang 5-6 aspek ini Bapak Ibu harus menguasai ya. Jadi yang ingin kita olah P5-nya itu ya 6 aspek ini ya. Mulai dari takwa, pendidikan global, gotong royong, kreatif, kritis dan mandiri. Oke, selanjutnya ini langsung Bapak Ibu dokumen ada. Bapak Ibu P5 sebenarnya sudah ada dan insya Allah nanti tahun ini kita bukunya belum datang, nanti akan ada ini buku yang datang tentang buku pendamping tentang P5. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mempelajari dan sebagai acuan untuk pelaksanaannya. Nah ini Bapak Ibu, oke, apa itu project profile? Ini aja yang saya bahas. Merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek. Ingat, kokurikuler bukan intrakurikuler. Nanti bedanya ada. Dirancang untuk menguatkan kompetensi dan karakter sesuai siswa. Yang kedua, pelaksanaan dilakukan secara fleksibel dari semua muatan kegiatan dan waktu pelaksanaan. Ini fleksibel, oke? Maka ini tidak ada jadwal khusus. Dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuan muatan kegiatan pembelajaran proyek tidak dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Ini saya kuning. Jadi P5 itu tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Dia berdiri sendiri. Dan jangan dikaitkan dengan pelajaran. P5 tak kaitkan dengan IPA, IPS, tidak. Berdiri sendiri. Sekali lagi ya, ini yang perlu dipahami. Tidak dikaitkan dengan pelajaran. Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan. Nah, Bapak Ibu, ini boleh bekerja sama dengan instansi atau yang lain. Seperti kemarin kita kerjasama dengan Kopi Brigor. Cuma nanti pelaksanaannya sesuai nanti ada pembahasannya. Dua ini Pak Bu penting ya. Tidak perlu dikaitkan dengan pelajaran, tidak ada hubungannya dengan intrakurikuler. Pelajaran itu yang intrakurikuler dan boleh bekerja sama dengan yang lain. Itu P5. Oke, lanjut. Jadi baik tujuan dan sebagainya. Prinsip pengembangan profil. Prinsipnya ada 4. Ingat Bapak ya. 1, kontekstual. Ketika kita mengambil satu tema, konteksnya yang ada di sekolah kita apa? Sekali lagi ya, jangan dikaitkan dengan pelajaran. Yang kedua, berpusat pada murid harus. Jadi pembelajaran ini nanti apapun tetap berpusat pada murid. Yang kedua, eksploratif, mengeksplor siswa itu. Eksplor itu mencari tahu yang lebih dalam. Yang selanjutnya holistik, menyeluruh. Nanti akan ada contoh-contohnya bagaimana P5. Sekali lagi ya, kita punya lingkungan yang desa seperti ini dengan karakteristik masyarakat sendiri. P5-nya apa? Beda dengan nanti lingkungan yang ada di kota. Lanjut Bapak Ibu, alur perencanaan. Nah ini, ketika kita melaksanakan P5 itu harus punya 5 langkah ini. Tidak serta-merta langsung sesuk P5 anak-anak tidak. Contoh yang pertama adalah membentuk tim fasilitator proyek pembuatan Pancasila. Membentuk dulu tim. Sekali lagi ya, setelah membentuk tim, yang kedua adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Diolah-olah, kita timnya sudah ada, gimana tingkat kesiapannya. Yang ketiga, merancang dimensi tema dana. Ini yang penting nanti ada Pak ya. Nanti saya terangkan temanya gimana. Yang keempat, menyusun modulnya ada. Saya punya contoh juga. Tidak usah banyak-banyak modul. Dan kedua, merancang strategi laporan terakhir. Dan sekaligus ini nanti asesmen atau penilaian. Jadi langkahnya membuat satu proyek P5 itu seperti ini. Lanjut Pak Bu. Nah ini tema P5 Pak Bu sekali lagi. Nah ini saya kembalikan. Tema P5. Nah ini
Di PAUD kita tidak ke PAUD, langsung ke SD. Yang saya kuningi ini khusus SD. Sekali lagi ya, tadi dimensinya ada 6, mulai dari benalar kritis, berkelompok global dan sebagainya, itu dimensi. Tapi kalau ini tema, jadi jenengan buat P5 itu temanya ya hanya 6 ini. Sekali lagi ya Pak Bu, ini sudah SMP ke atas. Sekali contoh, kearifan lokal, rekayasa dan teknologi kewirausahaan. Nah, ini kemarin kita Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup kelanjutan, bangunlah jiwa dan raga. Jadi kalau ada modul P5, kok ada tema selain 6 ini, mesti ini belum belajar P5. Sekali lagi ya, temanya 6, dimensinya tadi ada 6. Nanti akan beda antara tema. Pak Bu, jadi kita punya tema 6, silahkan pilih sendiri tema 6. Untuk SD sampai SMA temanya ini. Tidak usah saya terangkan, yang penting ada kewirausahaan, rekayasa teknologi. Ini sederhana kalau SD. Nanti contohnya pengolahan sampah dan sebagainya boleh. Gaya hidup berkelanjutan. Nah ini, memahami dampak dan kehidupan manusia baik jangka pendek maupun terhadap kelangsungan dan maupun lingkungan sekitar. Oke Bapak Bu, nah ini dalam 1 tahun ajaran, biar kita tahu ya, 1 tahun ajaran bukan 1 semester. SD sederajat itu 2 sampai dengan 3 proyek dengan tema berbeda. Pak Bu, 1 tahun itu maksimal 3, minimal 2. Berarti rata-rata 1 semester hanya 1 kali. Pak, saya P5 setahun 6 kali, 5 kali, Pak boleh kebangetan. Kita cukup ini aja. Ini aturannya begini ya. Jadi 2 sampai 3 proyek dengan tema harus berbeda. Temanya apa tadi? 6 tema tadi silakan pilih. Kita sudah punya gambaran 1 tahun hanya 6 tema. Alokasi waktu, Pak Bu, ini langsung. Nah, cara hitung tema alokasi waktu itu cuma sederhana. Dalam 1 tahun, ini contoh SMP, ini contoh saja. Dalam 1 tahun di dalam SMP itu ada 928 jam. 1 tahun ya. Maka ambil sepertiganya dari ini. Ketemu 320. Inilah nanti yang akan digunakan untuk alokasi waktu P5-nya. Jadi sepertiga dari seluruh alokasi. Paham Pak Oke? Jadi alokasinya nanti seandainya seluruh waktu sekian, maka ambil sepertiganya nanti untuk P5. Nanti cara menghitungnya, nah ini contoh ya. Tadi kan kita butuh 320 jam. Maka caranya di dalam 1 tahun ada 3 tema yang berbeda, maka waktunya berbeda. Kenapa waktunya itu apa harus sama Pak? Tidak. Ini sesuai dengan bobot daripada tema yang diangkat. Yang penting ini jumlahnya 320 jam. Cara ngitungnya jam begitu. Contoh, ini tema proyek 1, 2, 3. Ini berkembang global dan gotong royong. Ini dimensinya loh. Dimensi itu yang 6 tadi ya Pak. Ini temanya harus beda. Kalau dimensi silahkan sama, tidak apa-apa. Sekali lagi dimensi sama tema beda tadi ya. Dimensi tadi ada benalar kritis dan sebagainya, gotong royong dan sebagainya. Ini silakan yang diambil, tapi tema harus beda dalam 1 tahun, jamnya beda. Karena ini termasuk agak tinggi, maka dibuat tinggi. Kewirausahaan ini yang paling kecil. Ini cara menghitung sebuah P5. Lanjut Bapak Ibu, oke? Nah ini contoh alur tahapan aktivitas proyek. Contoh saja. Boleh contoh 1, boleh gunakan contoh 2, boleh contoh 3. Contoh 1, pengenalan. Ini tidak kelihatan ya. Terus kontekstualisasi, aksi, refleksi, tindak lanjut. Cuma ini. Atau ini mengamati caranya nanti apa yang terjadi. Terus mendefinisikan, menggagas, memilih, merefleksikan. Silakan pilih salah satu. Ini adalah rangkaian kegiatan P5 itu contohnya begini. Contoh ya, ini refleksi saja. Kalau kita kemarin membeli bom, pertama kita harus mengamati dulu. Terus kita juga Nah ini kita juga harus ada aksinya. Jadi ada prakteknya. Praktek
tapi gimana dan sebagainya. Harusnya ada itu, terus nanti sampai refleksi dan tindak lanjut. Ini adalah contoh aksi kelima. Maaf. Oke, saya teruskan. Nah ini, nah kalau ini ada 17 langkah ya Pak Bu. Tahapan pengenalan, tidak usah saya bahas, langsung. Nah, Pak Bu, kaitan dengan P5 kita sudah punya gambaran. Intinya tadi yang pertama kita akan masuk kedua ya sudah. Jadi sudah satu pelajaran sudah kita. Intinya kita harus bisa dimensinya gimana, temanya gimana, alokasi waktunya sudah. Cuman itu ada untuk pelajaran pertama ini. Paham Pak Bu? Mungkin ada yang perlu di feedback atau pertanyaan, monggo. Kalau tidak saya lanjutkan kedua. Cuma 3 ya ini. Terkait dengan tema, terkait dengan dimensi, terkait dengan lokasi waktu. Cuma itu. Pun lanjut. Oke, lanjut. Sekarang rancangan asesmen. Asesmen itu penilaian. Bagaimana cara menilai? Bapak Ibu begini. Gambaran rapor P5 ini tidak kelihatan Pak Bu. Nanti saya punya ya. Bagaimana strategi asesmen penilaian yang perlu guru kembangkan agar dapat menyajikan pelaporan yang komprehensif ini yang akan kita bahas. Pelaporan akan dijenjang dasmen pendidikan dasar ya kita ini berupa rubrik dengan 4 kriteria. Nah ini cuma ini toh. MB mulai berkembang, sedang berkembang sesuai harapan, sangat berkembang dilengkapi dengan deskripsi penilaian. Jadi ini tidak berupa angka kuantitatif, tetapi kualitatif. Cuma checklist. Jadi P5 nanti checklist. Bahwa kita satu tema tentang sampah atau tentang penghijauan, nanti checklist. Anak itu nanti sudah apa? Buat aja nanti rubriknya. Jangan tinggal checklist. Anak itu nanti kategorinya dimulai berkembang, sedang berkembang sudah dapat, sangat berkembang. Kalau ini sudah terbagus, ini yang paling rendah. Terus begini. Jadi checklist waktu, bukan nilai 80, 70, bukan. Ya seperti itu. Oke, lanjut. Nah ini Pak Bu, optimasi asesmen. Nah asesmen itu nanti ini keselasan antara tujuan aktivitas asesmen. Asesmen formatif, asesmen berbasis kinerja kerja ya, asesmen yang beragam. Nah, ada rubrik, data, checklist, pengamatan, portofolio dan sebagainya. Itu kalau kita ingin menilai. Nah, ini Pak Bu, memastikan adanya kesalahan antara tujuan sudah ya, tadi sudah saya lanjut. Nah, ini asesmen formatif untuk membantu murid mencapai tujuan proyek. Guru perlu melakukan asesmen seiring berjalannya aktivitas ini harus ini. Nah, asesmen itu ada 3 pun. Hati ya. Awal atau diagnosis, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen awal adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kemampuan anak sebelum dia praktek. Awal. Mendiagnosis dulu kemampuan awam. Kedua adalah formatif. Ini adalah asesmen untuk melihat bagaimana perkembangan dan memperbaiki kinerja. Yang kesumatif adalah nilai akhir. Jadi ada 3 ini. Yang ini adalah porsi yang terbesar. Jadi aksinya anak ini terbesar. Terus selanjutnya Bapak Ibu, nah ini contoh aja dan pena. Contoh ya, kalau kita ini pada asesmen proyek guru adalah bukan hanya membuat asesmen ya, pengembangan asesmen berbasis kerja, asesmen berbasis memberikan kesempatan pada murid untuk menunjukkan kemampuan dalam berbagai ini. Membuat poster, ini sudah P5 Pak. Infografis, siniar ya, apa ini? Siniar, podcast ya, lagu, video, film, buku dan sebagainya. Contoh. Sebuah temanya gaya hidup berkelanjutan. Contohnya, dimensinya bernalar kritis. Aktivitasnya adalah murid membuat reportase. Ini sudah P5 reportase. Jadi P5 itu tidak harus mewah dan sebagainya. Reportase sudah P5 mengenai pengelolaan sampah di lingkungan rumah atau sekolah. Mengidentifikasi hal apa saja yang tidak
sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan. Alih-alih hanya membuat tulisan di akhir penilaian, tim fasilitator dapat menilai kerja murid selama proses belajar reportase berlangsung menggunakan lembar observasi, rubrik, data, dan checklist. Ini Pak Bu. Ya, jadi membuat poster tentang sampah itu sudah P5. Jadi sederhana sebenarnya. Nah, ini ya, ini rubrik, checklist, catatan anekdot, grafik. Cuma ini penilaiannya. Jadi tidak bernilai angka kuantitatif bukan. Nah ini Pak Bu. Nilainya nanti cukup 4 ini. Mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, terus sangat berkembang. Jenengan harus punya dulu rubriknya, nanti tinggal cetak. Contoh namanya si Arya. Terus nanti prakteknya apa? Terkait dengan itu mulai berkembang. Kalau yang ini sudah berkembang, tentang ini belum berkembang. Jadi cuma checklist. Seolah contohnya ada. Nah ini adalah contoh. Contoh kalau kita menilai anak. Hal-hal yang perlu disiapkan: poster analisis diri, jurnal kreasi, hasil kreasi, penjelasan untuk analisis diri. Nah ini adalah peninjau atau interface ya. Ini juga apa itu? Modelnya checklist juga. Nanti kalau contoh secara linear saya ada ya, seolah ada. Hasil formatif. Nah ini contohnya ini dipakai semua pun bisa. Terus nanti tinggal di checklist centang di sini catatannya apa. Mulai berkembang, sedang berkembang, terus sampai ini. Nah ini hasil dari sebuah nilai daripada apa itu namanya? Nilai P5 itu seperti ini hasilnya. Sekali lagi ya, bukan nilai kuantitatif, tetapi nilainya seperti ini. Ini dimensinya ini, kompetensinya seperti ini. Ini kompetensi. Oke. Nah ini nilainya seperti ini. Dan dimensi terus ininya. Oke. Pak Bu sudah. Nah ini sudah, yang kedua sudah. Yang terakhir, optimasi kegiatan proyek yang berdampak kepada murid. Nah, ini kita membahas ini penting Pak Bu, biar kita justru yang penting di sini. Oke, langsung saya mulai. Oke, nah peran guru ya. Nah ini, ketika kita P5 Pak Bu, ini yang penting ya dalam PKI. Yang perlu diperhatikan dalam fasilitatif P5 adalah meminimalisir porsi guru dalam menjelaskan materi dan memberikan instruksi langkah-langkah proyek yang memaksimalkan porsi untuk murid. Jadi sing kerja ki oke muridnya timbang awake dhewe. Intinya begitu. P5 itu. Sesuatu yang iso dirada ditak nek kurang anu baru kita mengarahkan. Jadi jangan malah kita yang terlalu banyak ketika kita pakai P5, tetapi sesuainya. Nah, ini adalah contoh. Jadi ketika kita P5, anak dikasih voice usulan, choice pilihan. Maksudnya nek arep P5 kan besoknya arep P5, enaknya dia nggak terima apa? Itu diajak ngomong anak itu. Namanya voice. Wah ada usul kok saya gini, wah saya gini sini. Itu biar anak juga choice memilih. Bukan hanya dari kita saja yang menentukan, tapi anak diajak ngobrol, diajak menentukan satu tema. Nih, merencanakan proyek, ini diskusikan tujuan pembelajaran hasil, melaksanakan dan mengembangkan proyek, mengevaluasi proyek. 3 ini sebenarnya langkahnya. Terus selanjutnya Bapak Ibu, ini sudah langsung aja. Terus baterai habis. Oke, oh tak ada. Nah, ini teman-teman. Saya akan bicarakan miskonsepsi. P5 adalah integrasi dari berbagai mata pelajaran. Pada struktur P5 terpisah dengan struktur. Jadi P5 itu bukan integrasi mata pelajaran bukan, tetapi terpisah dengan mata pelajaran. Ini diulangi lagi. Tim fasilitator membagi rata alokasi waktu dengan jumlah tema. Tidak betul. Yang betul adalah waktu disesuaikan dengan kebutuhan. Yang terakhir, semua tema harus dilaksanakan dalam satu jenjang. Tidak.
Sekolah dapat mengambil beberapa tema saja yang relevan dengan kebutuhan. Jadi enak 6 tema, pilih aja 3 tema. Maksudnya begitu. Ini miskonsepsinya begitu. Nah, penguatan. Oke. Nah ini miskonsepsi gini. P5 adalah kegiatan terdeteksi dalam kegiatan salah. Yang betul ini. P5 berbeda dan berada di luar pelajaran. Cuma itu ya, ini yang saya katakan. P5 wajib menghasilkan sebuah produk, dengarkan ya, dalam bentuk barang untuk dipamerkan dalam gelar karya. Ini salah. Yang betul adalah produk akhir P5 berupa aksi, kampanye, pertunjukan dan sebagainya, dan tidak harus berupa sebuah pameran. Aksi, bocah nari, anak beraksi, berani pidato, itu sudah P5. Tidak harus berbentuk barang yang harus dipamerkan. Aksi aja sudah paham. Ya, ini Bapak Ibu ya. Nah ini pembelajaran yang betul yang di sini. Penekanan pada produk, penekanan pada proses. P5 itu prosesnya, bukan hanya produknya. Kegiatan dikembangkan dari pelaksanaan pembuatan produk. Ini bukan. Intinya ini ya Bapak ya. Jadi intinya pada proses, bukan produk. Jadi walaupun sederhana, anak bisa tampil itu sudah P5. Cuma nanti temanya diambil aja bebas. Ini lagi. Asesmen penilaian P5 menyasar tema dan produk bukan pada kompetensi sasaran. Ini salah. Yang betul asesmen proyek fokus menyasar profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan. Jadi yang dinilai bukan hanya produk tetapi ininya. Maka contohnya ini. Contoh saja ya. Ilustrasinya gini, gaya hidup berkelanjutan temanya ini. Dimensinya kemandirian nalar kritis. Terus aktivitasnya membuat poster pelestarian lingkungan itu sudah P5 Bapak Ibu. Jadi P5 tidak harus butuh biaya. Suruh buat poster P5, poster gambar itu aja sudah masuk tema P5. Ini contoh ya. Ketika kita menilai poster ini yang paling betul itu yang sini. Contoh ini keliru ini. Mengukur kreativitas membuat poster, kriterianya penilaian berupa pemahaman konten mengenai pelestarian lingkungan dan kenapa serta estetika di kelas poster. Salah. Jadi yang dinilai karena poster, yang dinilai nanti bukan dia tidak paham pelestarian lingkungan, tidak masalah. Seperti posternya nah ini. Kriteria penilaian adalah berupa kemampuan mengelola pekerjaan secara mandiri dan mengembangkan ide selama pembuatan poster. Jadi prosesnya tidak hanya hasilnya api, tidak, tapi ketika proses nanti wis mandiri, bisa menggarap diri, punya ide, itu nilainya yang terbaik. Nah ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi bukan pada proses produk, tetapi kepada proses bukan produk. Seperti ini. Ini yang keliru dari itu. Oke, saya teruskan. Miskonsepsi lagi. Pelaksanaan P5 harus menggunakan anggaran memerlukan biaya besar. Ini dulu begitu. Kalau tidak pameran itu tidak bukan P5. Padahal yang betul adalah P5 dapat mengoptimalkan aset sumber daya yang ada pada sekolah yang ada. Mungkin alam sekitar kita suruh buat ini. Kita membuat tanaman cangkok. Entah itu tanaman jeruk atau stek ya, stek tanaman. Semua harus praktek. Temanya cari, dimensinya cari, itu nanti itu sudah termasuk P5. Karena kita lingkungan kita adalah pertanian. Boleh seperti itu. Itu sudah P5. Jadi sumber daya yang ada. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah tentang P5. Terus bagaimana tentang tema dan sebagainya? Bebas. Ada yang ambil sampah, ada penghijauan, pokoknya ada kreativitas apapun dari poster, terus anak beraksi, anak pidato, anak menyampaikan pendapat bisa dibuat P5 semua. Oke Bapak Ibu. Nah ini aksi nyata Bapak Ibu. Coba nanti kalau ini sudah punya gambaran, walaupun belum detail, nanti untuk semester 2 ini Bapak Ibu silakan adakan P5 di sekolahnya masing-masing. Nanti contoh
formatnya maupun contoh apa itu saya ada. Kalau menginginkan terkait dengan B5 itu. Mungkin itu aja Bapak Ibu kaitan dengan B5. Kalau ada pertanyaan monggo. Minimal kita sudah punya gambaran kaitan dengan B5 secara umum ya. Tapi secara khusus nanti kita bisa bicarakan lagi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu kalau mau menyampaikan sesuatu silakan. Oh ya, monggo Pak Sis. Untuk pada pembuatan kriteria di rubrik penilaian, Betul. itu apakah kita harus takut pada misalnya tadi Bapak sudah menyampaikan gaya hidup berkelanjutan, Betul. referensi pada misalnya kemandirian ya Pak. Betul ya. Itu ada panduan, mungkin ada panduannya. Apakah kita harus takut pada panduan itu? Atau kita bisa berimprovisasi sedikit untuk merubah, karena tidak selalu yang ada di pedomannya itu cocok dengan yang ada di sekolah kita. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Sis, pertanyaan bagus sekali. Saya langsung jawab Pak Sis. Yang paling betul adalah kita boleh berimprovisasi sesuai dengan keadaan. Jadi itu tadi semacam contoh saja. Rubriknya kita boleh menyusun sendiri. Contoh ya, kalau contoh saja. Kalau sebuah aksi nyata, sebuah aksi, satu contoh P5 aksi, anak berani menyampaikan isi pidato atau ceramah gitu ya, isi pidato atau berbahasa apa gitu ya. Dan nanti rubriknya terserah. Jadi nanti ada sudah berkembang, mulai berkembang, sudah berkembang dan sebagainya itu. Nanti kan sampingnya ada rubriknya. Terus anak sudah berani untuk menyampaikan, anak sudah berani, sudah berani, tetapi tema yang diangkat tidak sesuai. Terus anak ini kita aja yang usul sesuai dengan improvisasi dia, sesuai dengan kondisi keadaan siswa kita. Jadi sekali lagi kalau saya tekankan untuk penilaian bebas, tetapi sekali lagi penilaian tidak harus terfokus pada angka kuantitatif, tetapi kualitatif. Nanti contoh ini itu sebenarnya hanya contoh saja ya, tetapi tidak semacam tidak harus seperti itu. Mungkin ada lagi dari mana? Kaitan B5, monggo Mas Bes. Berkaitan dengan kegiatan B5 Pak. Iya. Ini Pak. Untuk 1 tahun itu minimal 2 ataupun 3 kali. Betul. Itu sudah tertulis. Misalkan Pak, untuk anak itu di dalam kelas itu berbeda-beda karakternya. Betul. Misalkan anak itu memilih 1 atau 2 P5 dan anak itu memilih lagi yang berbeda. Apakah itu perbolehkan? Terima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan assessment, apakah ada nilai minimumnya? Misalkan hampir semua P5 yang sudah ada nilainya minimum semuanya. Apakah ini nanti ada sanksi dalam pengolahan nilai dan contohnya tidak naik kelas itu yang paling terima kasih. Terima kasih Mas Bes. Satu saja. Pertama adalah 2 sampai 3 ya. 2 sampai 3 tahun. Terus ketika anak memilih bagaimana? Gini Mas Bes, ada 2 prinsip. Prinsipnya pertama adalah choice dan voice tadi harus kita lakukan. Kita ajak ngobrol anak. Tetapi nanti tetap akan kita rapatkan dan kita pilih tetap yang terbaik Mas Bes. Jadi kita tidak akan mengakomodir satu-satu praktek P5 dengan tema yang berbeda dan tidak. Jadi harus sama satu fase atau satu kelas harus sama. Katakan begitu banyak ada 10 siswa, ternyata yang banyak ada beberapa kita rapatkan, temanya ini, dimensinya ini, ya sudah kita pilih yang benar. Terus nanti baru kita membuat alur tadi tentang P5. Itu. Jadi bukan yang 2 temanya jalur iki, yang 2 jalur iki. Nah nanti beda. Nanti akan beda-beda. Jadi tidak betul. Jadi nanti kita seragamkan, tetapi choice dan voice tadi tetap akan kita laksanakan, ya. Jadi tetap dilaksanakan. Terus nilai, apakah naik kelas dan tidak ada.
Kenapa tidak ada? Karena ini sudah berada di luar intra-kurikulum. Jadi di luar pelajaran. Kalau jadi nanti tidak ada nilai KKN, tidak ada. Adanya adalah kalau sudah ada proyek, nanti anak nanti perkembangannya seperti tadi. Ada rubriknya. Rubrik itu semacam deskripsi tadi. Kemudian ada nilainya SB, MB, SB, SBM dan sebagainya, ada 5 tadi ya. Cuma itu dong. Wow, dengan tema ini, dengan proyek ini, seorang anak ini dengan pas rubrik ini dia sudah berkembang. Ternyata pas rubriknya yang ini dia mulai berkembang. Ternyata anak ini, nah itu beda-bedanya cuma di sini. Jadi tidak nilai 80, 90 enggak, cuma berkembang, mulai berkembang dan sebagainya. Jadi ini lebih kepada, sekali lagi, lebih kepada aksi, lebih kepada prosesnya. Sekali lagi ya, contoh aja, ini tak ulangi karena penting. Ketika kita itu P5-nya membuat poster tentang lingkungan, yang kita nilai bukan posternya rapi, terbaik, terus anaknya mampu menjelaskan tentang apa itu, tentang kelestarian itu tidak. Tetapi ketika dia proses mandiri, terus ketika proses itu ada ide-ide unik di situ, itu juga nilai yang terbaik. Berarti kan ada. Nah disitulah Bapak Ibu nanti kadang kita menilai sesuatu yang sifatnya ini gimana ya? Ada nilai rasanya, nilai. Jadi orang kok, wah, apik, wah, pelek, wah, raiso, enggak. Jadi bukan produknya, tapi prosesnya. Sekali lagi prosesnya. Contoh ya, kalau kopi Lego itu begini kemarin. Kita datang, kita diterangkan, harusnya kita kemarin praktek, anak itu praktek ya. Satu-satu boleh, kelompok boleh, nanti walaupun kelompok itu boleh, tetapi akan kelihatan siapa yang aktif, siapa yang tidak. Tetap akan kelihatan, walaupun kelompok ya. Tapi jangan kelompok besar, kelompoknya kecil, 2 atau 3 orang. Oh ini kalau diajak kelompok aktif, kelihatan walaupun kelompok. Terus nanti setelah praktek itu anak bisa merefleksikan, menjelaskan, baru kita mengassessment. Itu aja cukup. Ya Bapak Ibu mungkin itu ya terkait dengan P5, mungkin sudah punya gambaran. Tapi kalau dimensinya itu, temanya itu, terus kita mengambil apa secara khusus subtemanya apa terserah ya. Itu banyak itu. Kalau saya itu ada yang ekobrik ya, ekobrik itu juga bisa. Terus bahkan itu membuat makanan itu juga bisa, ya, membuat satu makanan tradisional sebagainya juga bisa. Tergantung nanti lingkungan kita. Jangan menyamakan dengan sekolah yang lain, salah malahan. Jadi justru yang bagus itu adalah menyesuaikan dengan keadaan sekolah kita, baik keadaan alam lingkungan, karakteristik dan sebagainya. Itu bagus. Terus tak tambah sedikit, bagaimana P5 pameran yang harus luar besar, ngecek panggung dan sebagainya, itu juga tidak masalah juga. Tetapi tidak melulu harus seperti itu, ya, tidak harus melulu. Mungkin Bapak Ibu itu kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau dirasa cukup kita sudah cukup. Sampai cekap nih. Terima kasih Bapak Ibu. Ini yang pertama, ini apa itu? Ini praktek baik yang pertama. Sekali lagi keterbatasan waktu, saya yakin Bapak Ibu ini belum terlalu detail dan memahami persis, saya yakin. Tetapi nanti sambil jalan minimal kita sudah punya gambaran tentang B5 secara umum. Dan semoga ini memberikan manfaat bagi kita dan bagi sekolah kita. Sekali lagi untuk praktek baik yang pertama ini, terima kasih atas perhatian dan kehadiran dan keikhlasan Bapak Ibu. Dan saya tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin.